disunnahkan jika dalam urutan surat 114 itu ada urutannya lebih awal, kemudian ada urutannya belakangan, dahulukan yang lebih awal dibanding yang belakangan. Jika urutannya tadi surat kedua dan surat ketiga contohnya, bacalah surat Al-Baqarah dulu baru surat Ali Imran. Artinya rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua baca surat Ali Imran. Itu sebabnya ketika imam kita rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Karena urutannya Al-Kafirun dulu baru Qul huwallahu ahad. Itu sebabnya ketika kita salat tarawih bacanya dari Alhaakumut Takatsur sampai Qul huwallahu ahad di akhir supaya berurutan. Dan setiap rakaat ayatnya tak panjang. Sehingga solatnya 20 rakaat tapi lebih cepat daripada 8 rakaat. Ini masjid kita 8 atau 20 mazhabnya nih. Kita tengok nanti. Yang penting semangat untuk solat. Yang kedua, bagaimana membedakan antara azab dan ujian? Karena saat ini saya sekarang dalam masa hijrah menjadi lebih taat. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita yakini, umat Nabi ini dia tak diazab oleh Allah di dunia dengan berbagai azab seperti umat dulu. Sehingga doa Nabi di Masjid Ijabah di Madinah, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan misalnya dengan dibakar, dengan direndam, dengan dibalikkan seperti umat Nabi Lut. Itu Allah mengabulkan doa Nabi. Tapi satu yang tak dikabulkan, bahwa terjadi ikhtilaf di tengah umat. Artinya pandangan umat ini berbeda-beda pandangan. Kenapa? Karena berbeda pandangan ini rupanya menjadi rahmat. Karena kita beda pendapat dengan orang, disitulah makin kritis berpikir misalnya. Disitulah kita makin mau belajar. Oh ternyata pandangan ayat dan hadisnya kesimpulannya tak satu saja. Bisa dipahami dengan banyak cara pandang. Makin rajin kita belajar. Itu rahmat misalnya. Jadi umat Nabi ini tak diazab oleh Allah di dunia. Umat Nabi Muhammad hanya akan diazab di akhirat. Maka semua musibah yang terjadi dengan kita hari ini, baik skalanya personal, jamaah, satu kampung, satu negara, semuanya musibah. Jadi musibah, ujian. Ujian untuk menguji orang tadi, kuat dengan iman dia, istiqamah dengan iman dia atau tidak. Apakah ketika senang saja dia beriman, ketika tak senang tak lagi beriman? Apakah ketika senang saja, ketika cukup saja dia beriman, setelah itu dia kufur? Allah ingin uji dengan itu. Bapak Ibu, sekarang masyarakat Cianjur masih banyak rumah mereka belum dibangun. Pertanyaan saya, malam mereka bisa tidur atau tidak? Bisa tidur? Tidur itu sebenarnya kan tak mesti rumah bagus kan? Yang penting tidur itu syaratnya cuma satu, tutup mata. Mau dalam rumah, luar rumah, asal tutup mata, tidur juga. Betul kan? Jadi rumah bagus, rumah tak bagus itu soal rasa saja. Tapi kalau soal syarat tidur, satu saja. Makanya orang bungkuk pun tidurnya tutup mata. Enggak mesti meluruskan badan. Nanti jangan kira pula bagaimana tidur orang bungkuk, luruskan badan. Gimana dia meluruskan badan? Dia dah bungkuk. Tak bisa meluruskan badan. Jadi syarat tidur cuma satu, tutup maka nikmat Allah ini kalau kita hayati, senang dan tak senangnya, semuanya adalah karunia Allah. Diberi musibah, jangan-jangan musibah itu membuat kita makin taat. Jangan-jangan pernah kita maksiat itulah membuat kita makin taat. Jangan-jangan pernah tak solat itulah membuat kita menjadi orang ahli ibadah. Tapi jangan pikir pula, saya tak solatlah sebagian Ustaz kita. Saya coba setahun tak solat Ustaz. Jangan-jangan pas nak solat tu mati. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah masa lalu itu kita sesali. Cukup masa lalu kita ambil sebagai iktibar, kita hayati, kita renungkan sebagai pelajaran saja. Ke depan kita perbaiki. Ke depan kita taubat dan kita dengan lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga. Seorang wanita harus bepergian dengan mahram. Tetapi kalau belum menikah, siapakah yang menjadi mahram? Abang kandung, kakak kandung. Yang paling selamat itu nikah dulu. Supaya kemana-mana pergi itu ada kawan. Kalau tak ada ayah, tak ada yang lain, mahram itu perlu kita ingat. Ada jalur bapak, ada jalur saudara, ada jalur anak. Sehingga yang tak boleh dinikah itu ibu. Kalau perempuan bapak dia, kemudian kakek dia, kemudian nanti ada paman dia, paman pihak bapak, paman pihak ibu. Kemudian ke samping ada saudara. Kalau perempuan berarti saudara laki-laki, kalau laki-laki saudari perempuan. Ke bawah ada anak saudara, ada kemenakan. Sehingga mahram itu tak bapak saja.
bisa bapak, bisa saudara laki-laki, bisa paman pihak bapak, paman pihak ibu, bisa kemenakan pihak saudara laki-laki, kemenakan saudara pihak perempuan, bisa anak kita. Banyak mahram itu. Asal mau, banyak jalan menuju Makkah. Tapi kalau tak mau, beribu alasan untuk tidak mau itu. Maka kalau asal mau, banyak insya Allah solusinya. Cukup Ustaz? Cukup 3? Nah, kalau tak dicukupkan, jam 10 kita selesai nanti. InsyaAllah kita sambung di waktu yang lain. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Kalaupun kajian ini tak rasa dengan Ustaz Somad, anggap aja Khalifah Ustaz Somad. Tapi bukan Khalifah Naqsyabandiyah. Ini anggap saja pelanjut Ustaz Somad kalau lagi Ustaz Somad tak ada. Jadi cadangan-cadangan, kadang-kadang cadangan itu maju ketika pemain utama tak ada di lokasi. Nah, maka ini pemain cadangan sehingga munculnya sekali-sekali saja. Maka kadang-kadang muncul di Al-Hijrah, kadang di Muwahhidul Ummah, kadang di Nurul Ilmi. Jadi insyaAllah tetap meskipun pemain cadangan, main tetap lanjut. Nah, insyaAllah menang juga. Terima kasih, meskipun kemarin kalah 2-0. Kita ikhlaskan saja. Itu pelajaran tahun depan agar lebih hati-hati main. Di tempat kita masa kalah, masa imbang itu. Tempat orang lebih bisa kalah lagi kan? Ini ceritanya beda nih kan? InsyaAllah akan datang kita menang. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.